Bagaimana tuh DPR itu ya cuman jadi tukang stempel aja tuh. Bubarkan DPR, ya kita bubarkan ulang. Entah itu dia mau berakhir 1 hari pun. Turunkan paksa dan kemudian setelah itu proses adili. Kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu. Nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono. Kita akan lawan sekuat-kuatnya perilaku busuk kekuasaan saat ini. Ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat. Itu rejim Mulyono. Udahlah, kita cukuplah 10 tahun ini ditipu dengan kepalsuan. Kalau sederhana ya itu kepalsuan aja kan. Semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya. Semua mengundurkan diri. Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan. Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai. Di sini dikatakan bahwa cuma hanya satu partai dan satu ketua umum yang tidak bisa ditundukkan oleh Jokowi, yaitu adalah Megawati, dan tidak bisa diintervensi dengan apapun. Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya itu saja Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, teman-teman, sahabat Sirait Media. Di kesempatan ini kita akan mengulas lagi video tentang fitnah pilkada soal cawe-cawe Jokowi dibantah oleh kader PDIP sendiri ya. Jokowi saya percaya bersama rakyat. Maka dari itu teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Butuh pemimpin yang otentik lah. Udahlah, kita cukup lah 10 tahun ini ditipu dengan kepalsuan gitu loh. Iya kan? Pura-pura sederhana, nggak taunya numpuk harta, kaya raya, hedon, iya kan? Pura-pura pelangak pelongok, nggak taunya jolim. Kan begitu aja tuh. Makanya kita harus bergerak terus, anak mahasiswa bergerak terus, selamatkan bangsamu dari perilaku elit-elit munafik ini. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya itu saja Mulyono. Pak, satu kata buat Pak Mulyono dan geng apa Pak? Ya Mulyono dan nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya, udah lihat kan videonya teman-teman, jahat banget ya lawan politik dari Pak Jokowi, sangat-sangat jahat. Saya tidak tega gitu, nggak tega banget gitu lihat Pak Jokowi hari ini kalau dibuat seperti itu gitu ya. Lagi-lagi terus-terusan apa-apa salah Pak Jokowi, kesal sebenarnya ya. Tapi mau gimana lagi, kan juga bagian dari konsekuensi ya dan resiko seorang pemimpin. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ya udah gitu, yang penting gua kerja gitu ya, yang penting gua untuk melayani rakyat gua gitu ya. Ya, padahal katanya ya Ibu Megawati itu adalah satu-satunya ketua umum partai yang tidak bisa ditundukkan, dikasih tahu ataupun dilawan atau dibantah oleh kekuasaan atau kekuasaan siapapun, maupun itu Jokowi.
ya kan? Bahkan yang bicara seperti ini itu lantang-lantang semua suaranya ya. Nah, giliran PDIP hari ini tidak bisa mengusung Anies di Jakarta, ya, dengan beberapa alasan dari kader PDIP. Contoh seperti Ahok dan Ardiana Pitupulu, bahwa PDIP itu adalah partai kaderisasi. Ini sudah jelas. Jadi tidak bisa mungkin mencalonkan orang lain gitu, ataupun tetangga lain gitu, selama masih ada kadernya yang bisa dicalonkan, karena mereka juga punya sekolah kader gitu ya. Atau enggak, atau gimana ya, bisa dikatakan jadi akhirnya Anies itu gagal gitu ya, gagal untuk diusung di Jakarta dan diisukan di Jakbar, diisukan lagi bisa naik di Jakbar. Ketika di Jakbar ternyata Anies sendiri yang menolak atas tawaran PDIP. Itu kita tahu sendiri, yang ingin mengusung Anies sebagai gubernur Jakbar, tapi Anies menolak dengan alasan juru bicara Anies sendiri, Anies masih lebih tertantang gitu ya di Jakarta, dan bahkan lebih banyak orang-orang Jakarta yang menginginkan Anies jadi gubernur, mencalonkan. Nah, ini mirisnya teman-teman terkait dengan isu Anies dan PDIP ini. Lagi-lagi kenapa kok salah Jokowi, yang disalahkan Pak Jokowi. Apalagi ini nih, saya ingetin nih, Ketua DPD PDIP di Jawa Barat, katakan siapa itu namanya ya, jangan gagalnya Anies di Jawa Barat untuk mencalonkan dikarenakan ada intervensi Jokowi katanya lagi. Aduh, ini udah nggak benar, ini fitnah ya. Kenapa kok Jokowi lagi teman-teman? Apa-apa kok Jokowi? Ketumnya Golkar mundur, disalahin Jokowi. Ketumnya dilantik, ketumnya Golkar dilantik, permainan Jokowi. Prabowo menang gara-gara Jokowi. Apalagi si Hasto ngomong mau ngedudukin ketua umum PDIP Jokowi lagi. Demo mahasiswa itu ulah Jokowi. Semuanya serba salah Jokowi, serba-serbi Jokowi. Saya kok kepikirannya ketua DPD PDI Perjuangan ini Jawa Barat ini, siapa itu namanya, Ono Surono ya. Ini kok terlampau offside menurut saya. Ya mana mungkin lah Pak Jokowi itu ikut campur soal Pilkada Jawa Barat. Apa hubungannya gitu? Apa kepentingannya Presiden Jokowi cawe-cawe dengan Pilkada Jawa Barat? Bagaimana caranya Pak Jokowi itu bisa mengintervensi terhadap kebijakan DPD, Dewan Pimpinan Daerah ya? Sedangkan kita tahu PDIP itu ininya akar rumput dan sebagainya untuk keputusan itu selalu dari Ibu Megawati. Ini nyeloncoh aja nih, siapa nih namanya tadi, lupa gue, Ono Surono ya, ketua DPD ini. Nggak usah lah bawa-bawa Jokowi, biar hype lagi ini. Aduh ya, kita tahu sendiri teman-teman ya, PDIP itu semua kebijakannya ada di tangan Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP Perjuangan, yang katanya tidak bisa apapun kata ibu harus A gitu. Kalau A dibilang ibu A, B gitu. Tidak bisa dibantah, termasuk oleh Jokowi sendiri.
Jokowi kan ditolak. Jokowi mengajukan untuk berkelanjutan kegiatan yang apa yang sudah saya bangun. Pak Ganjar bisa nggak bersama Pak Prabowo bergabung aja, tapi Ibu Mega nggak mau, lawan. Padahal dulu 2004 mereka mencalonkan Megawati Prabowo. Secara tidak langsung PDIP ini menjilat ludahnya sendiri, yang katanya tidak bisa diintervensi oleh siapapun PDIP. Dan sekarang ya beda lagi loh ceritanya. Katanya PDIP diintervensi oleh Mulyono dan para gengnya Kim Plus, ya kan? Padahal kader PDIP sendiri yang sekarang sampai hari ini yang menjabat sebagai menteri ya, menterinya Pak Jokowi, yang mengaku sulit mencari orang kayak Pak Jokowi, sulit untuk mencari pemimpin yang seperti Pak Jokowi. Ini pengakuan dari kader PDIP sendiri, teman-teman. Contoh kayak Bambang Pacul, ya, coba kita simak terlebih dahulu teman-teman Sirait Media ya, terkait dengan penjelasan dari kader PDIP yang masih menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi, yang katanya kemarin masih meminta izin juga sebagai wakil gubernur di DKI Jakarta kepada Pak Jokowi. Dia minta pamit izin sowan gitu ke Pak Jokowi, yang dibalas sama maju mas. Justru Pak Jokowi dukung, ini kesempatanmu, maju mas. Pak Jokowi merestui. Ayo coba kita simak dulu video ini terlebih dahulu teman-teman ya. Kedua, suka mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita sudah tahu, kita harus membuat literasi media, memberikan pengajaran kepada publik untuk itu dengan cara-cara yang gampang. Nah, sekarang ini sosial media kan begitu maju dan begitu bebasnya. Orang mau kritik apa saja diperbolehkan. Betul. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika orang kemudian dia tidak belajar bahwa ada rambu-rambu yang harus dia patuhi, ada rambu-rambu yang harus dia ikuti. Apa aja tuh Pak rambu-rambunya? Ada undang-undang misalnya tentang ITE misalnya lah. Banyak orang yang terkena persoalan hukum karena dia melanggar itu gitu ya. Dan itulah yang menjadi kemudian mereka menyalahkan pemerintah, dianggap melakukan represi, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi, padahal bukan itu. Kan banyak sekarang ini yang hate speech yang mereka lakukan sendiri. Betul. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam satu komentar itu hate speech-nya pasti ada. Pasti. Dan itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum, tapi ya nanti penjaranya penuh. Iya, capek lah Pak. Jadi kalau ada hate speech gitu kita nikmati aja. Jadi Bapak Presiden ini kan kalau perjalanan jauh nggak bisa tidur. Oh gitu ya Pak. Dan beberapa kali karena ibu nggak mendampingi, kalau ibu nggak mendampingi kan saya pindah ke depan. Jadi Pak Bram yang mendampingi. Ini perjalanan pernah satu ke London, satu ke Abu Dhabi. Wah lah jauh dong, aduh lama banget. Abu Dhabi itu 9 jam lebih, pakai BBC belum. Jadi kita ngobrol dari A sampai Z, dari mulai urusan sampai waktu itu lagi top-topnya penyanyi-penyanyi dangdut, udahlah pokoknya semuanya kita omongin, termasuk Didi Kempot lah, Darboy, si Denny Caknan. Wow, pokoknya A sampai Z lah ya diomongin. A sampai Z diomongin, dan itu beberapa kali. Papa tadi nggak ngantuk sejujurnya. Yang ngantuk, tapi kan sama presiden kita pertama nggak berani ngangkat kaki. Betul. Ini kaki pasti sampai udah lebam-lebam. 9 jam nggak bergerak kan pasti. Bener. Mau kencing aja kita tahan-tahan, akhirnya nggak tahan, Pak saya mau kencing. Sebenarnya presiden orang nyantai. Tapi kan, ya kita nggak enak lah ya Pak. Tapi apapun ya. Betul. Walaupun saya kenal beliau udah lama, apapun presiden itu beda gitu. Dan pernah juga dalam perjalanan dari Banjarnegara
ke Labuan Ratu itu hampir 8 jam dan hujan, pengen kencing. Presiden saya juga heran presiden kok nggak kencing kok udah pengen kencing. Perjalanan sejauh itu. Terus gimana dong? Ya akhirnya nggak tahan, Pak. Boleh nggak berhenti kita kencing dulu, Pak? Boleh dong. Boleh. Tapi ya yang begitu-begitu banyak. Banyak ya Pak. Karena 7 tahun mendampingi beliau dengan berbagai hal. Betul. Apalagi 8 bulan pada waktu kampanye kan karena Pak Pratik ASN nggak bisa dampingin kan. Iya. Jadi Pak Pram ya. Saya dampingin setiap hari dampingin. Iya. Jadi malah momen-momen kecil ya Pak yang justru diinget ya. Diinget. Biasanya hal kecil waktu beliau marah gitu. Gimana sih Pak biasanya kalau marah? Marahnya nggak sama kita, marahnya sama seseorang atau sama ini. Kaget kita semua loh. Bapak kok marah? Ya saya juga heran kok saya bisa marah. Pak, sebenarnya sosok seorang Bapak Presiden itu seperti apa sih Pak? Beliau sangat humble, sangat merakyat, dan mungkin nggak banyak presiden yang dalam keseharian yang dipikirinnya ya rakyatnya aja. Ya. Pernah suatu hari kebetulan waktu itu ada ibu, kita lagi di Batang, di Brebes. Saya juga heran kok pada waktu itu ada Mas Pratik. Padahal saya hampir nggak pernah bareng satu ini dengan Pak Pratik. Jam 2 siang, rakyatnya banyak banget waktu itu belum pandemi. Ibu itu sudah sampai ngap-ngap, kangking kepanasan. Akhirnya kita masukkan ke ruangan AC dan ditangani ini. Yeah. Presiden itu semua orang disalami satu-satu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya sama Pak Pratik nemenin sebentar gantian keluar masuk. Hebat banget sih Pak Presiden. Dan itu kalau nggak pakai hati nggak bisa. Bener. Capek pasti Pengalaman Pak. lagi waktu di Jambi dengan suku Talang Mama. Itu sudah hampir maghrib. Kita pakai helikopter harus balik ke Jambi. Kita udah ingetin beliau, Pak ini waktu nggak memungkinkan. Beliau salamin lagi, orang 5.000 ada. Hebat sih. Suku orang dalam, beliau salamin satu-satu. Ya. Akhirnya masuk itu sebenarnya udah nggak boleh terbang, udah jam 6. Ya. Dan pas pampresnya udah bilang ini nggak boleh terbang, tapi kita nggak mungkin tengah hutan. Ya. Akhirnya terbang dan yang begitu-begitu banyak ya. Pak, tadi kita udah ngomongin soal Bapak Presiden. Nah tadi kan Pak Pram udah bilang kalau Pak Pram adalah ketua kelas. Ribet nggak sih Pak ngurusin menteri-menteri Pak? Ribet banget. Tapi gini, kita harus ada waktunya tegak. Oke, mungkin secara cukup pemirsa terkait dengan penjelasan atau situasi hari ini, konten kali ini ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI. Oke. Mungkin secara ini cukup ya teman-teman. Sirait Media terkait dengan penjelasan atau situasi yang disampaikan oleh menterinya Pak Jokowi saat ini yang termasuk calon dari pilkada dari PDIP yang diusung. Kalian sudah simak tadi videonya ya. Kalau saya berpendapat teman-teman, fitnah yang ditunjukkan PDP ini kepada Pak Jokowi justru menghancurkan partainya sendiri. Menurut kalian gimana teman-teman? Komen nanti di bawah ya. Menghancurkan partainya sendiri. Jadi kayak nunjuk orang tapi 4 ke dia gitu ya. 3 jari ini ke dia yang lebih banyak gitu, balik lagi ke dia gitu ya. Fitnah seperti inilah yang membuat hancur diri sendiri gitu ya. Salut ya yang tinggi buat Pak Jokowi, meski dihina, difitnah, tapi dia tetap tersenyum teman-teman. Pak Presiden Jokowi paling jago ya kalau menurut saya, pemimpin yang rendah hati. Buktinya calon-calon kepala daerah sebelum ambil keputusan mereka nanya dulu ke Pak Jokowi. Hebat kan? Top gak itu? Contoh kalau kalian mau tanya siapa emang ini, ya lihat aja Pramono itu minta izin, Risma ya, nanya juga dia ke Pak Jokowi. Presiden terpilih juga mengakui kehebatan Pak Jokowi, bahkan
Dunia pun mengakui kehebatan beliau. Tapi orang-orang yang nyinyir-nyinyir sama Pak Jokowi sudah penuh dengan kebencian dan dendam, teman-teman. Ya. Kalau masih ada ketum elit ya dan anggota partai yang kayak si yang di Jawa Barat ini ya, yang menjelekkan Presiden Jokowi termasuk PDIP, akan ditenggelamkan oleh 73% rakyat Indonesia pendukung Jokowi dalam Pilkada 27 November 2024 nanti. Saya pegang ini omongan saya, teman-teman. Baik pilgub maupun pilwali, bupati pasti ditenggelamkan, teman-teman. Saya yakin. Udahlah ya, panjang nih jadinya. Kalau saya sudah agak ini panjang, keluar semua, teman-teman. Geram liatnya kadar-kadar politik yang seperti ini gitu ya, yang selalu menuduh, memfitnah, kerjaannya itu aja terus ya. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur dan jasanya tidak seberapa untuk negeri ini, merasa hebat gitu ya, dan suka memfitnah, membuli pemimpin mereka gitu ya. Tutup mata bahwa 84% rakyat Indonesia puas dan menikmati kinerja pemerintahan Jokowi. Dan saya yakin Indonesia berhasil keluar lebih awal dari wabah COVID yang kemarin. Dunia mengakui kita cepat menanggulangi COVID-19 ya. Infrastruktur dibangun secara luas. Tol, waduk, jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit yang langsung dinikmati oleh rakyat kecil, mulai dari Aceh sampai hingga Papua. Wah, itu ya teman-teman. Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Komen di bawah pandangan kalian. Tolong please, kolom komentar saya buka lebar-lebar. Kalian kasih masukan, biar itu orang kader-kader PDIP nonton video ini nanti ya, baca itu komentar-komentar kalian, biar dia bisa berubah ya dengan komentar-komentar masukan dari kalian. Itu aja teman-teman, saya Leonardo Sirait mohon undur diri.